Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Suyanto. Perkenalkan saya Yonas Ferdinand Ribus. Saya akan presentasi hasil review artikel terkait a process perspective on organization value, a qualitative meta-analysis yang ditulis oleh Habersang dan kawan-kawannya di tahun kemarin 2019 dan diterbitkan di Journal of Management Study. Nah, artikel ini dilatar belakangi oleh adanya perdebatan terkait model proses yang digunakan untuk menganalisa kegagalan di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Jadi pada model proses sebelumnya mencoba untuk menangkap bagaimana kegagalan terungkap dalam satu model yang menunjukkan bahwa kegagalan organisasi sebagai hasil dari inersia atau kelambanan dan ekstremisme. Jadi model proses ini mencoba untuk menangkap sekuen kondisi dan peristiwa insiden seperti menjelaskan bagaimana kegagalan terungkap dari waktu ke waktu. Jadi dua perspektif kegagalan tadi yaitu secara internal keputusan dan aksi anggota organisasi, dan eksternal itu ketidakmampuan beradaptasi dan ketidakcocokan organisasi dengan lingkungan industri. Jadi adanya usulan dari penelitian ini bahwa tidak hanya menganalisa secara jalan organisasi itu tidak hanya berdasarkan pada inersia atau kelambanan dan ekstremisme tadi, tapi ada faktor-faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhinya sehingga organisasi itu mengalami yang namanya kegagalan. Nah, adapun tujuan dari artikel ini bahwa yang pertama untuk melakukan meta-analisis kualitatif, yaitu proses kegagalan untuk memecahkan kedua masalah, yaitu antara inersia dan ekstremisme tadi. Dan yang kedua, untuk menguji kembali studi kasus yang diterbitkan sebelumnya untuk menghasilkan teori baru melalui identifikasi pola berulang di seluruh kasus. Dan yang ketiga, yaitu untuk mencoba menangkap bagaimana kondisi dan peristiwa tertentu terjadi dari waktu ke waktu, yaitu model proses tradisional yang mencakup eksternal, misalnya kepadatan populasi dan masuknya pesaing baru, dan aspek internalnya misalnya kelambanan organisasi dan bias kognitif dalam teori mereka. Nah, kalau kita berbicara bahwa dari penulis mengungkapkan beberapa teori yang kemungkinan yang menjadi penyebab kegagalan dari sebuah organisasi. Jadi secara internal itu ada teori RBV, Risk Review, yang diungkapkan oleh Barney 1991 bahwa kegagalan berasal dari kurangnya perkembangan, penyebaran, dan pemanfaatan sumber daya. Jadi kemampuan perusahaan bahwa keunggulan kompetitif dari sebuah perusahaan itu terletak pada sekumpulan aset terwujud atau tidak terwujud dari perusahaan. Yang kedua itu tentang contingency theory, yaitu kegagalan terjadi karena ketidakcocokan karakteristik organisasi, misalnya dalam hal struktur organisasinya sendiri. Dan yang kedua dengan kemungkinan yang mencerminkan situasi organisasi, misalnya adanya dinamika lingkungan. Dan teori ini mengatakan bahwa kinerja kelompok yang efektif bergantung pada padanan yang tepat antara gaya si pemimpin dan sampai tingkat di mana situasi memberikan kendali dan pengaruh pada pemimpin tersebut. Nah, ada upper echelon theory, yaitu kegagalan berasal dari kesalahan persepsi manajerial terhadap rangsangan lingkungan dan organisasi mengarah kepada pilihan strategi yang tidak efektif. Nah, grouping teori, yaitu kegagalan berasal dari keinginan kelompok untuk harmoni dan konformitas yang mengarah pada hasil pengambilan keputusan yang disfungsional atau tidak rasional. Dan yang terakhir bahwa dari internal ini bahwa ada rigid effect theory, yaitu kegagalan hasil dari kecenderungan ke arah respon yang dipelajari dengan baik atau dominan dalam hal peristiwa yang mengancam, yang mengarah kepada reaksi yang tidak efektif pada perubahan lingkungan. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada
eksternalnya, teori eksternal. Jadi bahwa industrial organization theory itu dikemukakan oleh Anderson dan Tussman. Dalam teori ini dijelaskan bahwa kegagalan organisasi adalah hasil dari tekanan dan kendala dari struktur organisasi itu sendiri. Nah, dan yang kedua tentang populasi ekologi teori. Populasi ekologi teori ini dikemukakan oleh Hanan dan Freeman. Dalam teori dijelaskan bahwa kegagalan organisasi adalah hasil dari proses seleksi di mana lingkungan eksternal memilih organisasi yang tidak layak dalam hal kondisi lingkungannya. Jadi selanjutnya tentang institutional theory. Dalam teori ini dijelaskan bahwa kegagalan organisasi adalah hasil dari pelanggaran terhadap pedoman otoritif yang telah ditetapkan untuk perilaku sosial, aturan, norma, dan rutinitas. Dan yang terakhir tentang strategi choose theory, yaitu dalam teori ini dijelaskan bahwa kegagalan organisasi adalah hasil dari tindakan strategi top manajemen yang mengarah pada ketidakselarasan dengan tuntutan lingkungan. Ya, selanjutnya terkait metode analisa data. Jadi penelitian ini mengadopsi desain penelitian kualitatif meta-analisis. Jadi kualitatif meta-analisis ini adalah desain penelitian untuk mensintesis data kualitatif primer dan studi kasus yang cocok untuk mengembangkan model proses kegagalan organisasi, dengan alasan bahwa yang pertama bahwa studi kasus kualitatif memberikan deskripsi empiris yang kaya dan kontekstual tentang dinamika pengaturan tunggal di berbagai tingkat analisis. Dan yang kedua itu pada sejumlah besar studi kasus memungkinkan kita untuk mendamaikan bukti empiris yang sebelumnya berada dan tidak didamaikan tentang proses kegagalan organisasi, dan karenanya memberikan temuan yang lebih kuat dan digeneralisasi dan komprehensif. Dan yang ketiga, kualitatif meta-analisis memiliki potensi untuk menghasilkan teori baru, yaitu diungkapkan oleh Huhn 2003 dan Rauch 2014. Selanjutnya dalam analisa data, yang pertama itu mengembangkan skema pengkodean deduktif, yaitu dengan mengidentifikasi teori dominan sebagai latar belakang komprehensif untuk analisa data seperti teori internal dan eksternal. Dan yang kedua itu pada tahap ketiga menggunakan axial coding untuk menghasilkan kategori di antara konsep first order. Dan yang ketiga untuk menganalisis hubungan di antara kode peneliti dan membedakan antara hubungan unidirectional dan reciprocal. Yang keempat melakukan within case analysis design yang mengkode studi kasus yang terpilih secara line by line manner. Pengkodean ini membandingkan, menguji, dan mengkonseptualisasi dengan kategori tertentu. Saya langsungkan ke yang ketujuh, bahwa pada masing-masing dari 4 kelompok pemeriksaan mekanisme mendasari proses kegagalan. Itu hasil dari analisa data. Dan yang selanjutnya terkait tabel, ya, saya hanya mengambil tabel 1 dan tabel 2, bahwa peneliti mencoba untuk memaparkan 43 kasus yang akan digunakan dalam penelitian ini. Jadi 43 kasus ini berasal dari proses penyaringan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, di mana total studi awal berjumlah 117 kasus. Dan kemudian dilakukan inklusi dan eksklusi untuk memastikan kualitas basis data kasus sehingga berjumlah 43 kasus. Nah, untuk tabel yang kedua, bahwa peneliti mencoba memaparkan literatur tentang kegagalan organisasi sebelumnya. Di sini, langkah pertama peneliti dalam menganalisis data yaitu mengembangkan skala deduktif. Yaitu pertama, peneliti memasukkan teori yang dominan pada studi kegagalan organisasi, misalnya teori institusi dan RBV, dan teori-teori lainnya. Teori ini didapatkan dari proses literatur review terhadap topik yang berkaitan. Kemudian setelah itu peneliti menyaring konsep penjelas utama yang ditemukan dalam teori-teori ini untuk mengembangkan skema pengkodean deduktif yang diinformasikan secara teoritis. Lebih jelasan dapat dilihat pada
buku Pak Suyanto halaman 8, di mana proses pengkodean dimulai dari teori, kemudian tema, kategori, dan kode. Penjelasan lengkapnya ada di sana. Nah, selanjutnya untuk penjelasan gambar figur 6, yaitu pola dasar Lagarde archetype mencontohkan jatuhnya pemimpin industri. Sedangkan pada figur 7, pola penjahat, yaitu menggambarkan transformasi warga terhadap korporat yang baik menjadi penjahat yang serakah. Pola dasar ini didorong oleh tindakan manajer yang berisiko dan tidak bermola menimbulkan pertumbuhan organisasi, dengan demikian menciptakan budaya perusahaan yang terkontaminasi dan menjadi buta terhadap praktik-praktik ini. Yang figur 8 itu pola dasar politis mencontohkan bagaimana industri raksasa yang mapan menjadi kuda yang lumpuh yang tidak mampu menyelesaikan kontradiksi antara minat kelompok di dalam dan di luar organisasi. Inilah banyak-banyak terkait masalah internal dan eksternalnya itu. Dan yang ke-9, figur 9, itu secara teoritis dalam hal ini adalah kekakuan dan konflik. Mekanisme datang berpasangan terkait dengan identitas, yaitu kekakuan di identitas dan konflik. Ya, kekuasaan atau kekakuan dan konflik otoritas, norma-norma itu kekakuan amoralitas dan konsistensi legitimasi, pasar dan sumber daya, kekakuan sumber daya dan konflik adaptasi. Nah, kelebihan dari Altheimer ini bahwa ada 4 kelebihan yang bisa ditemukan, bahwa meta-analisis kualitatif terhadap penelitian tersebut dapat menghasilkan 2 temuan yang menonjol dari penelitian sebelumnya, yaitu mendorong literatur ke arah pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana kegagalan organisasi terjadi dan merangsang penelitian empiris masa depan ke dalam bentuk tambahan atau hibrida dari pembahasan penelitian tersebut. Ya, dapat dilihat di slide. Saya akan baca yang keempat, bahwa terdapat implikasi penting dari penelitian ini menyangkut dinamika interaksi antara kekakuan dan konflik, di mana penelitian mampu menemukan bahwa bukan hanya kekakuan atau konflik saja yang tergantung pada tanggung jawab atas kegagalan organisasi. Sebaliknya, yang penting adalah urutan interaksi spesifik antara subtype. Adapun kekurangan yaitu metode yang digunakan hanya berfokus pada metode yang digunakan pada penelitian sebelumnya. Dan yang kedua, sumber data yang dilakukan dengan 3 metode pencarian tersebut masih kurang relevan, akan lebih mendalam jika pencarian dilakukan langsung pada beberapa perusahaan yang mengalami kegagalan organisasi. Selain itu, sumber data yang dimiliki pada hasil pencarian satu, bisa terjadi perbedaan makna dalam hasil pencarian data kunci di database. Keempat, itu sampling bias terjadi karena banyak sampel yang diambil yang sebenarnya tidak perlu dimasukkan pada sampel, yang menyebabkan memakan waktu lama untuk membuang sampel yang tidak digunakan, ataupun sampel sampah yang membuat hasil yang tidak sesuai dengan penelitian. Dan yang terakhir, kecenderungan penelitian hanya berfokus pada hasil penelitian yang sesuai dengan tujuannya, sehingga mengabaikan penelitian lain yang memiliki kesamaan dengan topik penelitian. Ya, sekian presentasi saya terkait artikel ini. Ya, terima kasih.